Selamat pagi pemirsa, Indonesia Forward kali ini akan mengangkat tema atlet muda siap tanding bersama saya Frida Litwina. Pemerintah mengusung sport science, sport tourism, dan sport industry dalam dunia olahraga Indonesia. Bagaimana meningkatkan skill atlet Indonesia sekaligus juga meningkatkan imunitas masyarakat saat pandemi COVID-19 ini. Telah hadir bersama kita via Zoom Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Zainuddin Amali. Selamat pagi Pak Zainuddin. Selamat pagi. Pak, Selamat pagi Frida. selamat pagi Pak. Pandemi COVID-19 masih belum juga berakhir. Bagaimana cara Kemenpora untuk hadir dan memastikan bahwa ada di tengah masyarakat saat sekarang ini? Ya, pandemi kita belum tahu kapan akan berakhir. Maka satu-satunya cara untuk kita bisa menghindar dari virus ini adalah dengan disiplin. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tetapi jangan lupa kita harus olahraga. Disitulah kehadiran Kemenpora, baik buat olahraga masyarakat maupun olahraga untuk prestasi. Nah, Kemenpora sejak awal pandemi sudah mengintrodusir berbagai tutorial untuk masyarakat, baik yang mereka sedang stay at home atau yang kemudian ingin olahraga tetapi tidak mungkin karena di luar ancaman bahaya pandeminya masih sangat kuat. Maka kami membuat berbagai tutorial baik untuk yang anak-anak muda kita, atlet yang sudah masuk di dalam atlet-atlet prestasi, bahkan tutorial untuk menjaga kebugaran para lansia. Jadi itu Kemenpora punya tanggung jawab untuk mengajak masyarakat supaya tetap bergerak secara fisik, supaya dia bugar, dan kalau dia bugar maka daya tahan tubuh atau imunnya akan meningkat. Itu yang kami lakukan dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa, respon masyarakat yang luar biasa ketika kami menyampaikan program-program ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi tinggal terserah masyarakat memilih yang mana. Bagi yang usia muda ada tutorialnya, kemudian ada yang atlet-atlet berprestasi juga ada tutorialnya, kemudian bahkan untuk yang lansia juga ada tutorialnya. Bisa dilihat di Instagram, di YouTube di Kemenpora dan lain sebagainya. Berbagai media sosial itu bisa diakses, Frida. Oke, nah Pak Zainuddin, salah satu cabang olahraga yang sangat populer di tengah masyarakat sepak bola. Pertandingan bola saat ini masih tertunda. Bagaimana kemudian Kemenpora tetap memotivasi para atlet, khususnya atlet usia muda? Ya, memang sekarang ini kompetisi Liga 1, Liga 2 masih belum bisa bergulir. Dan itu menjadi kewenangan dari federasi, yakni PSSI dan pengelola PT LIB. Tetapi kami tentu dalam area yang lain tetap bisa mendorong masyarakat untuk khususnya yang gemar dengan sepak bola, kita berikan panduannya melalui WAH atau Workout at Home. Video tutorial ini menyangkut teknik-teknik dasar tentang sepak bola untuk para atlet sepak bola usia muda khususnya, dan tips-tips khusus untuk atlet yang memang sudah menjalani latihan-latihan tetapi karena terkendala oleh wabah COVID ini. Nah, itu bisa dilihat dengan program WAH atau Workout at Home itu bisa kita ikuti itu, dan saya kira itu bisa menjadi panduan buat anak-anak muda kita yang gemar bermain bola, yang punya kerinduan terhadap pertandingan-pertandingan atau kompetisi sepak bola yang sampai hari ini belum bisa kita saksikan, khususnya untuk yang dalam negeri. Gitu, Frida. Ya, bisakah kemudian masyarakat umum, Pak, bukan hanya usia muda nih ya, mengikuti juga workout tutorial yang ada di WAH tersebut? Pastilah, kan itu kita buat untuk umum. Tetapi bagi yang memang benar-benar sudah meniti kegemarannya di sepak bola,
dia lebih ada pengetahuan-pengetahuan dasar. Masyarakat umum, monggo silakan mau dilihat tutorial itu karena memang itu panduannya. Oke. Untuk panduan dasar maksud saya. Iya, Pak Zainuddin, apakah kemudian ada tips khusus atlet usia muda untuk meningkatkan skill olahraga sepak bola melalui video tutorial WAH tersebut? Contohnya seperti apa mungkin? Ya, kan panduan dasar itu bagaimana dribbling, bagaimana hitting dengan kepala, kemudian bagaimana kita menggunakan keterampilan kaki kiri dan kanan, itu ada semua. Oke. Itu bisa dilihat itu. Oke, kemudian Pak Zainuddin, kita mau bicara mengenai Haornas yang temanya yaitu Sport Science, Haornas 2020, dan juga Sport Tourism, Sport Industry yang dilaksanakan bulan lalu. Dalam hal Sport Science, menurut Bapak bagaimana pemanfaatan Sport Science untuk cabang olahraga sepak bola saat ini? Iya, olahraga apapun kalau mau berprestasi maka dia harus didampingi oleh Sport Science. Khususnya untuk sepak bola, itu ukuran-ukuran yang bisa membuat pelatih itu bisa mengetahui ini si pemain ini cocoknya di sebelah mana, cocoknya di posisi apa, kemudian bagaimana tentang kemampuan dia menghirup oksigen atau VO2 max, denyutnya dan berbagai ukuran-ukuran secara saintifik itu sangat bermanfaat untuk khususnya olahraga sepak bola dan olahraga pada umumnya. Dengan Sport Science, panduan untuk berbagai macam olahraga sekarang ini sudah tidak bisa dihindarkan. Olahraga apa saja, mau sebut olahraga tenis, renang, golf, dan lain sebagainya, itu butuh panduan Sport Science. Kalau kita asal-asalan, nah pasti tidak akan maksimal prestasinya. Itulah sebabnya kenapa kami dalam Grand Design olahraga yang kami lahirkan dalam rangka Haornas ini, kami mendorong satu tema tentang sport science di samping sport tourism dan sport industri. Nah, Pak Zainuddin, menurut Anda kendala terbesar apakah yang kemudian dihadapi dalam pemanfaatan sport science ini untuk olahraga sepak bola? Yang paling utama adalah membangun kesadaran kita. Negara-negara maju olahraganya itu sudah menggunakan sport science sejak pembinaan usia dini. Nah, kita belum. Sekarang ini sport science belum terimplementasi secara serius di pembinaan prestasi olahraga kita. Konon kabarnya sudah tahun 80-an kita ini mengenalkan sport science. Tetapi sampai hari ini itu belum menjadi pendamping utama untuk prestasi. Nah, yang kalau ditanya tadi kendalanya apa? Membangkitkan kesadaran semua stakeholder olahraga tentang pentingnya sport science ini. Dengan sport science, prestasi bisa kita ukur, kemampuan atlet bisa kita ukur, dan target-target yang kita tetapkan serta program-program latihannya juga bisa terpantau dengan baik. Itu gunanya. Nah, saya mohon supaya semua stakeholder olahraga, ayo sekarang kita gunakan sport science sebagai pendamping utama untuk peningkatan prestasi olahraga. Sebelum digunakan sport science itu mungkin masyarakat juga perlu tahu dulu, Pak, sport science itu apa dan mungkin perlu tahu sport science. Nah, bagaimana kemudian cara atau upaya yang dilakukan oleh Kemenpora untuk mensosialisasikan sport science ini di tengah-tengah masyarakat? Iya, kita mensosialisasikan dari hal-hal yang sederhana, misalnya. Kan ukuran-ukuran sport science yang sederhana itu misalnya kita mengukur tingkat kebugaran. Kebugaran seseorang itu setiap hari dia harus minimal dengan 7.000 langkah. Oke, dengan 7.000 langkah itu berarti menjadi ukuran kebugaran seseorang. Nah, kemudian kita lihat, kita kaitkan dengan sport science, berapa rata-rata langkah kaki per harinya orang Indonesia, itu sekitar 3.000 maksimal 3.500. Berarti kan sangat kurang.
Nah, itu ukuran yang sederhana saja, dan sekarang alatnya itu ada banyak. Sangat murah saja mengukur berapa langkah kita. Ini kan kayak ini Frida, mengukur jarak dan lain sebagainya. Itu itu adalah sport science. Dengan begini maka kita harus lakukan apa, jarak seperti ini kita gunakan apa dan lain sebagainya. Itu sport science. Baik. Sederhana lah. Baik. Jadi contohnya pada umumnya masyarakat Indonesia ini masih kurang jalan ya Pak Zainuddin ya? Sangat. Baik. Sangat kurang. Kemudian bagaimana kontribusi cabang olahraga sepak bola untuk dapat meningkatkan sport tourism dan juga sport industri, Pak Zainuddin? Ya, sepak bola sekarang ini sudah menjadi industri dimanapun, negara manapun, bahkan di tempat kita. Ya, industri sepak bola itu dari hulu sampai hilir. Hulunya itu adalah produk-produk alat-alat olahraga, baik bolanya, jersinya, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan oleh setiap atlet, dan industri-industri pendampingnya. Bahkan di hilirnya itu juga ada industri-industri kecil, UMKM, yang bisa berpartisipasi dalam setiap pertandingan dan event-event, baik kejuaraan, turnamen, maupun kompetisi sepak bola itu sendiri. Nah, di samping itu juga sepak bola sekarang ini sudah menjadi tontonan. Kalau dia baik, dia menarik, maka orang akan berbondong-bondong, orang datang untuk menonton. Banyak masyarakat kita yang pergi ke luar negeri hanya ingin menonton misalnya Liga Inggris, Liga Italia, dan lain sebagainya. Coba bisa dibayangkan berapa yang dia harus biayai untuk itu. Nah, sekarang ini harus kita balik. Kita balik supaya Indonesia menjadi tujuan wisata olahraga. Berbagai sarana olahraga, bukan hanya sepak bola, itu sangat tersedia di tempat kita. Thailand, negara tetangga kita, sekarang ini devisa besarnya adalah dari sport tourism. Dia satu paket itu, Frida. Iya. Gitu. Baik, Pak Zainuddin, Kemenpora ini juga sudah mengadakan MOU kerjasama dengan Kemenparekraf dan Kemenperindak bulan September lalu sebagai upaya konkret untuk meningkatkan sport tourism dan juga sport industri. Boleh Pak Zainuddin jelaskan mungkin kegiatan apa aja yang akan dilakukan bersama dengan kedua kementerian tersebut? Oke, dengan Kementerian Perindustrian tentu kita akan mendorong semua produk-produk dalam negeri yang berkaitan dengan kegiatan olahraga untuk kita dorong digunakan oleh stakeholder, oleh cabur-cabur, oleh pelatih, oleh atlet. Tetapi memang kita ada kendala tentang sertifikasi dari International Federation. Jadi memang itu yang harus kita kerja keras sehingga peralatan atau industri-industri olahraga di dalam negeri itu bisa mendapatkan sertifikat secara internasional. Nah, tetapi ada juga yang saya kira harus cukup dengan lokal, misalnya jersey di berbagai cabang olahraga itu kan bisa dengan SNI saja sudah bisa. Nah, kemudian peralatan-peralatan yang lain seperti meja tenis, bulu tangkis, bola, sepak bola dan lain sebagainya. Itu dari sisi industrinya. Itu yang kita akan dorong biar Kementerian Perindustrian yang memberikan informasi kepada para stakeholder olahraga itu. Kemudian dengan pariwisata, banyak hal yang kita akan dorong dengan pariwisata. Indonesia punya alam yang luar biasa, baik wisata olahraga pegunungan, wisata laut, sungai dan lain sebagainya, untuk hiking, untuk untuk diving, untuk panjat tebing dan lain sebagainya. Ini kita akan dorong dengan pariwisata, dan itu menjadi bagian kerjasama kita. Juga olahraga-olahraga yang lain, misalnya ini Frida, Thailand sekali lagi,
dia mempromosikan sport tourism untuk orang main golf di Thailand. Itu satu paket, tiketnya, akomodasinya, wisatanya, mainnya. Kita punya lapangan yang sangat bagus-bagus di Indonesia, lapangan golf kita sangat bagus. Kita harus dorong itu juga menjadi industri pariwisata kita. Ini yang kita akan kerjasamakan sehingga orang luar itu tahu bahwa Indonesia juga punya sarana yang lengkap orang untuk berwisata olahraga. Iya. Dan dengan alam Indonesia yang sangat bagus, mungkin juga bisa dipaketkan dengan jalan-jalan atau hiking dan juga bersepeda ya Pak Zainuddin ya. Betul. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut masih perbincangan dengan Menpora Zainuddin Amali. Sesaat lagi. Kembali bersama Menteri Pemuda dan Olahraga RI Bapak Zainuddin Amali, kita langsung lanjutkan perbincangan dengan Pak Zainuddin. Pak, Indonesia punya hampir 270 juta jiwa penduduk dan melihat angka ini sudah seharusnya kita juga memiliki begitu banyak atlet sepak bola yang berbakat. Nah, menurut Pak Zainuddin, apa tantangan terbesar kita yang saat ini sehingga masih belum menjadi macan Asia dalam prestasi sepak bola? Iya, 270 juta jiwa penduduk itu adalah jumlah penduduk. Tetapi kalau kita melihat berapa talenta yang kita bisa dapatkan dari 270 juta jiwa itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Untuk menjaring talenta atau bibit-bibit itu kita butuh ribuan. Kita butuh ribuan. Apakah itu kita punya sekarang ini? Kita belum punya. Karena apa? Karena pembinaan berjenjang kita itu tidak jalan. Harusnya kalau kita mau mencari bibit untuk menjadi pemain tim nasional, kita sudah pantau mereka sejak usia 6 tahun. Pemantauan kita bukan pada saat dia sudah SMP, apalagi sudah SMA, itu terlambat menurut saya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah punya program yang terdesain dengan bagus, dan dia dibina sejak usia 6 tahun, kemudian dengan program-program yang usia-usia seperti itu kan dia maunya main, maunya kita perkenalkan. Kemudian setelah itu usianya makin meningkat, tentu programnya berbeda. Dan dari situ kita sudah pantau dia tentang nutrisinya, tentang kebugaran fisiknya, tentang di mana yang kuatnya dia. Misalnya pemain sepak bola kaki kanan kah, kiri kah, mana yang kuat itu dimaksimalkan, mana yang lemah kita tentu kuatkan. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita lakukan kalau terdesain dengan baik. Banyak sekolah-sekolah sepak bola kita yang tumbuh di mana-mana, tetapi setelah dari situ mau kemananya juga tidak jelas. Kami di Kemenpora punya PPLP di berbagai daerah. Kemudian juga ada SKO yang kita kenal dengan SKO Ragunan yang sekarang sudah pindah ke Cibubur. Juga ujungnya selalu kita kebingungan ini mau didorong kemana. Hasil-hasilnya sebenarnya bagus. Sekarang misalnya saya beri contoh, hasil dari SKO Ragunan sekarang Egy Maulana itu main di klub Polandia. Kemudian Witan Sulaiman yang kemarin jadi tulang punggung timnas usia U19 kita. Itu hasil-hasil dari pembinaan kita. Tetapi kita dapatnya dia sudah masuk SMP, sudah masuk SMA, sehingga dari awal kita tidak bisa ikuti rekornya anak ini. Nah, bakat luar biasa yang banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kami membuat grand design itu. Apalagi kita khusus untuk sepak bola ini punya Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Nah, ini harus kita lakukan hal seperti itu. Kemudian klub-klub profesional juga harus punya tanggung jawab untuk pembinaan
juniornya, ada akademi sepak bolanya seperti yang di luar negeri itu. Jadi kalau itu terprogram dengan baik secara sistematis dan dikerjakan secara bersama-sama, saya yakin satu saat kita punya tim nasional yang tangguh, jangankan cuma Asia, dia juga bisa bicara di tingkat dunia seperti Korea, Jepang, dan negara-negara lainnya. Sekarang saja baru dipoles sedikit oleh pelatih Sintayong. Kita sudah bisa bagaimana anak-anak kita yang sekarang sedang ada di Kroasia sudah bisa mengalahkan, walaupun itu hanya uji tanding ya, belum bisa menjadi ukuran, tetapi performanya mereka sudah mulai kelihatan. Karena apa? Penanganannya bagus. Nah ini penanganan sudah di tengah. Coba bayangkan bagaimana kita tangani kalau sejak di hulunya, sejak mereka masih usia-usia dini. Nah itu yang Kemenpora sedang persiapkan dan sedang kita sosialisasikan satu grand design tentang pembinaan olahraga kita, termasuk di dalamnya adalah sepak bola. Ya, dengan grand design tersebut, apakah aman untuk mengatakan bahwa kemudian visi dari Kemenpora ini adalah untuk tidak hanya menjadi macan Asia ya Pak ya, tapi juga macan internasional dan macan dunia? Iya dong, kita targetnya harus untuk sepak bola harus masuk di Piala Dunia. Sekarang kita sudah menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under-20 tahun depan. Itu untuk usia 19-20. Tetapi untuk seniornya, kita ini sekarang di peringkat jauh di bawah. Ya, itu yang harus kita kejar. Kita harus kejar dengan pembinaan yang tadi. Kan ukuran prestasi itu kalau untuk cabang-cabang olahraga, Olimpiade. Kemudian sepak bola bagaimana Piala Dunianya, senior maksud saya ya. Nah kalau itu bisa, dan menjadi target kita, dan saya yakin kita bisa asal kita mempunyai program yang bagus, sistematis, pembinaan dari usia dini dan serius, bukan kemudian ganti datang menteri kemudian kita ganti lagi kebijakannya dan lain sebagainya, itu akan kacau kita. Nah, oleh karena itu kita akan buat grand design yang siapapun menterinya akan harus jalankan itu. Baik. Pemirsa, bagaimana kesiapan atlet sepak bola Indonesia jelang Piala Dunia U20? Apa gebrakan dari Kemenpora? Kita akan dengarkan sesaat lagi di Indonesia Forward, masih bersama Bapak Zainuddin Amali. Masih di Indonesia Forward bersama Menpora Bapak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin sebagai Ketua Panitia Penyelenggara World Cup 20. Bagaimana Bapak melihat kesiapan tempat penyelenggaraan dan juga pemerintah daerah? Maksud saya World Cup U20. Oke, tentu tanggung jawab saya sebagai Ketua Panitia World Cup, FIFA World Cup Under-20 tahun 2021 yang akan datang, memastikan bahwa kesiapan kita sebagai tuan rumah benar-benar siap sesuai dengan standar yang sudah dipersyaratkan oleh FIFA. Misalnya tentang venue atau kesiapan tempat-tempat bertanding dan tempat-tempat untuk latihan yang nanti akan berada di 6 klaster atau 6 kota. Klaster Jakarta, kemudian Surabaya, Solo, Bandung, Palembang, dan Bali. Nah, ini saya bekerja sama dengan Kementerian PUPR karena mereka yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas venue dan pendukungnya. Kita hanya ingin memastikan bahwa itu bisa siap sebelum pertandingan dimulai atau sesuai dengan persyaratan FIFA pada saat uji coba. Nah, semangat pemerintah daerah di 6 tempat ini luar biasa, baik kota maupun provinsinya yang kami dapatkan komitmennya, mereka sangat antusias, sangat bersiap, bahkan mengucurkan dana dari APBD-nya. Di samping tentu ada dana dari pemerintah pusat. Nah ini yang sangat menggembirakan.
partisipasi dari pemerintah daerah untuk membuat lapangan, kemudian mengedukasi masyarakatnya supaya hospitality-nya juga baik, orang datang ke tempat kita nyaman, dia tidak terganggu, dia enak untuk bertanding. Nah, karena ini under 20, pasti mereka juga bawa keluarga, bawa juga para pendukung. Nah, ini kita minta kepada pemerintah daerah supaya ini mereka dibuat nyaman. Itu Frida yang kita siapkan. Baik. Dan koordinasi terus dengan FIFA tentunya. Nah, dampak konkret apa yang kemudian diharapkan oleh pemerintah bagi masyarakat luas maupun talenta sepak bola usia muda dengan diadakannya World Cup U20 ini, Pak? Oke, tentu yang pertama adalah dampaknya karena ini kan akan disiarkan di berbagai siaran ke berbagai belahan dunia. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang nyaman, negara yang aman untuk dikunjungi, enak, orang bisa enjoy di sini dengan penyiapan dan hospitality yang kita siapkan sebagai tuan rumah dengan sebaik-baiknya. Itu target yang pertama, sehingga orang bisa mengenal bagaimana Indonesia siap untuk menjadi pelaksana baik itu single event maupun multi event seperti Asian Games dan Asian Para Games yang baru saja kita lakukan. Karena kita berniat untuk menjadi tuan rumah tahun 2032 Olimpiade. Di samping itu, atmosfer pertandingan tentu akan membuat gairah di dalam negeri bagaimana anak-anak kita bisa bersemangat untuk berlatih sepak bola dan kita bisa menemukan talenta-talenta untuk tim nasional kita. Pak, kemudian apa yang akan dilakukan Kemenpora ke depannya sebagai mobilisator pembinaan atlet sepak bola usia muda? Ya, kita ada banyak program ya di dalam Kemenpora, baik yang sudah jalan maupun panduan dari Inpres nomor 3 itu sendiri. Kalau yang sudah jalan, kita punya PPLP seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada sepak bola, kemudian ada SKO-nya, dan kita melakukan pembinaan di usia dini. Itu program yang sudah existing, yang sudah jalan di kita. Nah, kemudian apa yang kita akan juga lakukan dengan berbagai program-program yang itu, kita akan berkeinginan untuk memulai melakukan liga pelajar. Ini yang dulunya sempat ada dalam bentuk turnamen. Nah, kita akan bekerja sama tentu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian PMK, Kemenko PMK, dan berbagai stakeholder, karena itu menjadi tempat untuk ajang bisa melihat bagaimana talenta itu bisa kita dapatkan dengan kompetisi yang teratur secara reguler di tingkat pelajarnya. Kita akan segera gulirkan itu. Terakhir Pak, apakah ada kanal khusus yang membedakan antara WAH yang disebutkan tadi di segmen pertama untuk para atlet muda dengan anak-anak yang suka olahraga, seperti untuk anak di rentang usia 12 hingga 16 tahun misalnya? Iya, tentu secara umum tidak terlalu terlihat pembedaannya ya. Tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa untuk olahraga, kemudian pada saat dia harus menghadapi pandemi ini dan dia harus berada di rumah dan lain sebagainya, maka ini panduan melalui WAH ini sangat berarti, sangat berasa buat mereka. Nah, bagi masyarakat umumnya atau anak-anak yang berusia 12 sampai 16 tahun yang sekarang yang saya sampaikan untuk pembinaan junior kita, itu juga bisa mereka jadikan sebagai panduan bagaimana berolahraga dengan benar. Karena walaupun olahraga itu tujuannya untuk kebugaran, tetapi kalau dia dilakukan dengan tidak benar, maka bukan kebugaran, apalagi bukan prestasi yang didapatkan, dia malah akan cedera dan lain sebagainya. Itulah pentingnya panduan-panduan atau tutorial yang di dalam WAH itu. Jadi itu bagi yang sudah terbiasa sehari-harinya dia berolahraga, ini sangat membantu dia. Dan bagi yang umum, yang biasa-biasa saja, ini menjadi panduan supaya dia tidak cedera, dia tidak mengalami hal-hal yang tidak baik akibat olahraganya yang tidak teratur. Baik,
Pak Zainuddin, terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia. Semoga sepak bola Indonesia makin maju. Dan pemirsa, demikian Ya. Indonesia Forward bersama Menpora Zainuddin Amali. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.